Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di channel Maelale. Terima kasih saya ucapkan buat para subscriber dan juga penonton setia channel Maelale. Alhamdulillah malam ini saya ngerekod malam-malam ya. Ini karena siangnya saya kerja, jadi nggak sempet bikin video. Nah, kali ini saya sedikit membahas bagian proses penting dalam pembuatan backlog. Ini backlog sisa tadi siang produksinya bisa berapa. Ini adonan tadi sore ya, enggak banyak sih. Nah, ini backlog mentah ya, mentah. Nah, ini apa ini ya, nanti saya jelasin sedikit ya. Jadi begini ya, di dalam adonan backlog ini, atau ya ini media untuk backlog ini sudah saya campur tadi sore. Bahan yang saya pakai itu ya enggak macam-macam. Nomor 1 serbuk kayu, terus nomor 2 pekatul kalau ada pekatul. Kalau tidak ada pekatul, saya pakai tepung jagung, tapi takarannya beda. Untuk pekatul sama tepung jagung itu beda takaran saja. Terus yang ketiga saya pakai kapur. Yang keempat adalah air. Dari semua unsur tadi, dari serbuk kayu, nutrisi bekatul, atau dari tepung jagung, atau dari tepung yang lain, terus kapur dan juga air, masing-masing ada kegunaannya. Nah, di dalam video kali ini saya akan coba mengulas kegunaan kapur di media backlog atau media jamur ya. Kenapa ya adonan untuk media jamur itu dikasih kapur, dan kenapa kalau tidak dikasih, dan kapur apa yang bagus atau baik untuk backlog. Jadi intinya kapur ini untuk menetralkan pH yang di media backlog ya, sebelum dimasuki bibit atau ditanam bibit. Kalau media ini sudah netral pH-nya, insya Allah pertumbuhan miselium akan cenderung normal atau bagus. Selain itu, ini ada lagi ya, selain itu fungsi dari kapur sendiri itu untuk apa? Sebagai tameng dari kontaminan, terutama oncom sama hijau ya. Ketika begini ya, ilustrasinya begini ya. Jamur tiram itu miseliumnya butuh pH yang netral, sementara jamur kontaminan hijau maupun oncom itu tidak kuat di pH netral. Oncom sama hijau itu bisa berkembang biak, tumbuh subur ketika media itu pH-nya rendah atau keasamannya tinggi. Kalau bahasa kita ya kecut lah gitu.
Nah, ketika media itu kecut, maka gampang sekali untuk dimasuki kontaminan-kontaminan seperti hijau maupun oncom. Maka diperlukan penyetiman. Nah, kenapa backlog harus disetim? Ya karena itu, biar tidak terjadi satu pembusukan, dua kecut. Nah, biasanya kan kecut. Maka dari itu saya sarankan pengomposan atau fermentasi ketika kita lakukan untuk adonan kita itu jangan melebihi 3 malam. Saya maksimal tuh 2 malam, 2 malam atau 2 hari media itu sudah harus dibungkus dan segera disetim. Kalau lebih dari 3 malam itu kebanyakan pH-nya sudah turun, keasamannya naik. Kalau keasaman naik ya tadi memicu pertumbuhan oncom maupun kontaminan yang lain. Selain untuk pencegahan kontaminan, nah, kapur ini fungsinya untuk menekan perkembangan bakteri-bakteri pembusuk atau bakteri yang tidak diperlukan di pertumbuhan miselium. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi inilah yang saya pakai untuk menekan kontaminan dan bakteri-bakteri yang tidak dibutuhkan miselium. Jadi kalau masih banyak kasus, kalau kita sering dapat kasus problem backlog, kontam hijau, oren, terus miseliumnya mati, nah, yang sering itu sudah full putih terus mati. Nah, mungkin ini ada yang tidak beres dengan kapurnya, walaupun kita kasih kapur. Jadi kebanyakan kita ngasih kapur tuh ya niru di YouTube, niru kalau bahasa Jawa ya jarene kan gitu. Ya ilmu jarene yang mana bisa dipertanggungjawabkan kan, maka harus kita teliti sendiri atau kita tanyakan kenapa dikasih kapur dan kapur apa yang bagus. Lah kalau menurut saya ini kapur ini adalah yang terbaik menurut saya dari kapur-kapur yang lain. Saya pernah pakai CA-CUE 3 Dolomit. Kalau Kaptan belum pernah, tapi Kaptan itu masih bagusan Dolomit. Yang Dolomit saja saya gagalnya banyak dulu ketika 2015an ya. Terus saya beralih ke kapur ini dan alhamdulillah sampai sekarang ya, tahun 2022 ya, kurang lebih 7 tahun ya, problem oncom hijau sama miselium mati itu ya sangat minim sekali, mungkin hitungan jari lah ya, alhamdulillah seperti itu ya. Nah, ini pasti penasaran ya, ini apa ya, kapur apa ya. Saya ini pakai kapur gamping, ini dari Batuan Gamping, terus saya belinya batu ya kiloan. Kalau di sini tuh berapa ya, 1 kilo batu gamping itu 3.000 kalau salah ya. Nah, saya belinya 50.000, itu dapat berapa kilo ya, kurang lebih 17 kilo. Saya haluskan pakai air. Jadi batu gamping, batu perongkalan gede gitu kan, kita kasih air dia akan keluar asap kayak kemenyan itu lah. Nah kalau sudah gitu nanti dia akan melunak sendiri, hancur, bahkan sampai ya hancur lah ya, sampai lembut kayak gini ya, halus banget. Nah ini sangat bagus sekali, ini menurut saya ya, dan saya lakukan selama kurang lebih 7 tahun. Saya pakai ini, alhamdulillah produksi saya diparingi lumayan lancar, untuk kontaminan sangat minim sekali. Nah ini ya, lalu
berapa sih takarannya? Takarannya satu gayung mandi ini kan gayung mandi ya. Satu gayung mandi ini untuk yang standar ini untuk 80 sampai 100 backlog. Jadi gini. Kalau kita bikin backlog 100 biji, kita pakainya kapur ini satu gayung. Biasanya saya tuh ngaduknya pakai takaran karung ya. Nah, ini serbuk baru datang 3 hari yang lalu. Nah, ini kalau saya aduk backlog jadi backlog satu karung ini kurang lebih jadi 35 ya, 35 backlog ukuran 18 kali 35 cm plastiknya. Ini jadi satu karung jadi 35 ya. Kita tinggal bagi saja atau kali berapa kebutuhan kapurnya. Jadi kalau kita kira-kira saja ya, berarti kalau satunya 35 untuk mencapai 100 backlog itu kurang lebih 3 karung. Nah, 3 karung serbuk kayu dikasih kapur gamping satu gayung mandi. Nah, kalau dikasih lebih bagaimana? Ya enggak masalah. 2 gayung enggak masalah, 3 gayung juga tidak masalah. Nah, kalau kebanyakan kapur ya sebenarnya enggak masalah, tapi ya masalahnya ya terlalu kebanyakan. Sesuatu yang kebanyakan itu tidak baik. Nah, tidak baik dari segi mungkin segi dompetnya karena lumayan mahal ya. Gini ya, jadi 50.000 itu 50.000 kalau saya belikan kapur gamping dan saya haluskan itu kira-kira dapat segini. Segini ya, segini karungnya. Berapa ya? Satu karung kurang sedikit lah. Satu karung kurang sedikit. Dan itu bisa untuk 4.000 backlog. Satu segini ukuran segini ini bisa untuk 4.000 backlog. Yang standar sih 100 backlog atau 3 karung serbuk dikasih satu gayung mandi gamping. Mungkin ada yang belum pernah melihat atau membeli gini ya. Ini ekstrim ya, ini ciri-cirinya gini. Kalau ada yang nanya, coba saja, maaf ya, kita ngambil sedikit. Kalau kita beli di toko bangunan atau toko manapun ya, cari ya kapur gamping, dites, kita ngetesnya gimana. Kita ambil sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, maaf ya, ini dijilat ya, dijilat, kita rasakan pahit atau tidak. Kalau tidak pahit berarti itu kurang bagus atau bahkan tidak termasuk gamping ya, atau mungkin limbah yang lain. Nah, kalau gamping itu pahit. Ini kalau orang Jawa biasanya menyebutnya abuk. Nah, kalau orang yang suka nyirih, nah ini kapur sirih gitu kan. Jadi pakainya kapur ini. Untuk nyirih ya pakai kapur ini. Untuk ngecat kayu papan-papan rumah itu ya pakai ini, abuk namanya. Oke, sampai sini sudah paham ya apa fungsi kapur tadi untuk backlog, dan kapur apa yang jenis yang bagus untuk jamur untuk backlog, yaitu kapur gamping ya. Beneran ini, saya tidak bohong. Saya semenjak pakai ini alhamdulillah produksi saya di tempat kami bagus beneran. Saya ini
kalau nggak ada ini ya tetap saya akan cari. Kadang kalau ada temen gitu kan yang tempatnya banyak kambing yang murah, saya suruh bawain sekalian, nanti tak ganti bibit. Ya beneran ini bagus ya, coba saja nanti pakai kapur kambing, insya Allah diberi kelancaran dalam produksi backlognya. Oke ya, ini tempat produksi saya gabung ya sama kumbung. Ini dulunya tempat ngaduk, setahun yang lalu saya renovasi ini tempat ngaduk saya. Nah, ini mesin ayaknya, itu tempat penyimpanan serbuk, saya setupnya di sini. Ini alatnya, nah, saya ngaduknya di sini. Ini kumbungnya. Jadi dempetan ya, gabung kumbungnya. Ini kemarin habis panen banyak, sekarang istirahat panennya. Kemarin juga habis tak SPJ, tapi sudah mulai tumbuh kembali sedikit-sedikit, tidak banyak. Nah, yang banyak tuh malah yang ini. Nah, ini berkah penggunaan SPJ ya. Alhamdulillah pinheadnya lumayan banyak ya kan? Nah, ini jadi kumbung saya nyatu sama tempat produksi. Oke, itu tadi ya pembahasan mengenai kapur untuk media backlog. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan semoga usaha jamur teman-teman semua diberi kelancaran. Dan dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.